Paskah telah usai, tetapi setiap hari kita tetap merayakan hidup sebagai sebuah kemenangan. Kemenangan atas rasa takut, kemenangan karena keberanian, kemenangan karena sukacita dan damai sejahtera yang terus dikaruniakan pada kita. Karena itu, mari berdiri dan penuh sukacita kita beribadah kepada Tuhan yang telah memberi kemenangan pada kita setiap hari. Kita muliakan nama Tuhan dari nyanyian King James 3 ayat 1 dan 4. Kebaktian yang kita rayakan saat ini kiranya berlangsung dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya beserta kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dengarlah nats yang menuntun kita dalam kebaktian saat ini yang terpilih dari dalam kitab Injil Matius 24 ayatnya yang ke-42 berbunyi demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang.
sungguh-sungguh. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, dalam kerendahan hati kami ada di hadapan-Mu. Kami mengakui setiap dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan, yang menyakiti hati sesama, terlebih menyakiti hati-Mu Tuhan. Baik yang terlintas dalam hati dan pikiran kami, terlontar melalui kata-kata kami, maupun yang nyata dalam perbuatan kami. Kami mohon pengasihan dan pengampunan daripada-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Amin. Maka dengarlah berita anugerah Allah bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mata. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah anugerah pengampunan yang diperdengarkan bagi kita. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri dan memandatkan pujian kepada Tuhan dari Mazmur 149 ayat 1 sampai 9 secara berbalas-balasan. Nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka masuk kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Dia menguasai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Yesus yang bangkit dan menghidupkan, kami meyakini bahwa firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Dari firman-Mu kami dapat belajar untuk menata diri dan kehidupan, guna menata masa depan yang baik. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk kami berjaga-jaga menanti kedatangan-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Injil menurut Matius 24 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah ini, jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah setia berjaga-jaga, dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuhan itu tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Demikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman-Nya dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan, dalam ibadah bersama di rumah masing-masing. Baru saja kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Kita bersyukur bahwa Allah mengutus putranya Yesus Kristus
menjadi jalan pendamaian antara kita manusia dan Allah. Sehingga lewat jalan pendamaian yang dikerjakan Kristus, kita memperoleh kepastian keselamatan sebagai anak-anaknya. Pertanyaannya sekarang bagi saya dan Papa Mama, saudara semua, bagaimana sikap kita terhadap keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita? Apa yang harus kita buat dengan keselamatan yang telah dianugerahkan Allah lewat pengorbanan anaknya Yesus Kristus bagi kita? Yang pertama, berjaga-jaga. Berjaga-jaga ini adalah tindakan aktif, bukan pasif. Itu berarti bahwa keselamatan yang dianugerahkan Allah bagi saya dan Papa Mama tidak membuat kita berdiam diri. Keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita tidak membuat kita ongkang-ongkang kaki untuk menikmatinya. Tetapi tiap-tiap orang diajak untuk bertanggung jawab agar keselamatan itu tetap menjadi miliknya sampai Tuhan datang. Berjaga-jaga berarti melakukan tindakan-tindakan yang benar, yang menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Seperti menyatakan kasih kita kepada sesama lewat kata-kata kita, lewat tindakan kita, lewat pikiran kita. Hidup jangan egois, hidup jangan sombong, tetapi bagaimana kita menyatakan kasih dan kebaikan-kebaikan kita kepada semua orang. Papa Mama, saudara yang berkati Tuhan, memang keselamatan itu Tuhan kasih sebagai anugerah, tetapi menjaga agar keselamatan itu tetap menjadi milik kita sampai Tuhan datang tergantung sepenuhnya pada diri kita, yang ditentukan dengan relasi dan kesetiaan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, selama masih ada waktu, mari kita menata diri, menunjukkan ketaatan dan kesetiaan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki sampai Ia datang. Walaupun Alkitab tidak mengatakan kepada kita kapan waktu kedatangan Tuhan, tetapi yang jelas hari itu pasti datang, sehingga kita diajak untuk berjaga-jaga, kita diajak untuk waspada, kita diajak untuk mawas diri, bersiap sedia, bagaikan tuan rumah yang mengetahui bahwa malam hari pencuri akan datang membongkar rumah, maka dia pasti berjaga-jaga. Ada tindakan antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi jika pencuri itu datang, tetapi mereka tetap dalam keadaan selamat. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kita. Sikap berjaga-jaga yang telah kita bahas dalam poin pertama adalah sikap seorang hamba yang setia. Dan hamba yang setia adalah hamba yang akan melakukan tugasnya dengan bijaksana.
yang diberkati Tuhan. Hamba yang setia akan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Hamba yang setia akan rajin melakukan tugasnya. Hamba yang setia akan rela berkorban dan waspada terhadap segala tugas serta pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, dengan sungguh-sungguh, tidak dengan asal-asalan. Tetapi sebaliknya, hamba yang tidak setia adalah hamba yang tidak melaksanakan tugas-tugasnya karena memandang tugas-tugasnya tidak ada. Ia menyepelekan, dia menganggap remeh tugas-tugas yang dipercayakan di atas pundaknya. Dan dari perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat ini, mau menyatakan kepada kita bahwa apa yang kita kerjakan hari ini memiliki dampak bagi masa depan kita nanti. Ada hubungan papa mama saudara antara kehidupan kita di dunia sekarang ini dengan keadaan kita di masa yang akan datang ketika Tuhan datang kembali. Karena itu masing-masing kita akan tetap mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan di dunia ini kepada Tuhan ketika Dia datang kedua kali. Jika kita hidup sebagai hamba yang setia, maka kita akan melaksanakan tugas dan pekerjaan kita dengan baik. Walaupun kita tidak tahu kapan waktu Tuhan itu datang. Dan ketika Tuhan datang, kita akan diselamatkan. Keselamatan akan tetap menjadi milik kita. Tetapi jika dalam hidup kita bekerja bagaikan orang-orang atau hamba-hamba yang tidak setia. Kita berpikir bahwa Tuhan belum datang, maka kita menjadi bosan bekerja. Kita menjadi bosan untuk berbuat baik. Kita murtad. Sehingga ketika Tuhan datang, keselamatan tidak akan menjadi milik kita, melainkan Dia akan menghukum kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi ini mau menegaskan kepada kita dua hal. Yang pertama, keselamatan telah dianugerahkan Allah bagi kita lewat pengorbanan putranya Yesus Kristus. Keselamatan itu akan tetap menjadi milik kita sampai Tuhan datang. Kalau kita mulai sekarang menata diri, menata hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berbagi kasih dengan sesama, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi menyatakan kebaikan-kebaikan kepada semua orang lewat setiap kata-kata kita, lewat setiap tindakan kita, dan lewat setiap pikiran kita. Yang kedua, dalam keadaan sekarang, ketika dunia mengalami krisis karena COVID-19, gereja atau orang percaya secara tidak langsung sedang dipanggil untuk mengarahkan pandangannya pada akhir zaman. Ada seruan supaya gereja dan orang percaya tidak berdiam diri ketika wabah corona membuat dunia berduka. Gereja harus aktif, jangan pasif. Gereja harus bergerak, jangan berdiam diri. Gereja selalu terbuka, menyatakan tindakan
dengan berjaga-jaga dan berdoa agar keselamatan sebagai anugerah Allah bagi kita akan tetap menjadi milik kita sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berkati Tuhan, bersama dengan semua orang percaya pada segala abad, mari kita berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah mati, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, semuanya yang kami nikmati adalah pemberian dari Tuhan. Tolong kami, berkati apa yang kami berikan ini, agar ini semua tidak menjadi sebuah kesia-siaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati.
kasih-Nya. Bapa yang mengasihi kami dengan kasih setia yang tidak pernah berkesudahan, yang telah mengutus putranya Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia, bahkan menjalankan misi Allah sebagai jalan pendamaian lewat pengorbanannya di atas kayu salib, mati lalu dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kami datang kepadamu menyatakan syukur dan terima kasih kami, karena melalui jalan pendamaian itu kami memperoleh kepastian keselamatan sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, di hari yang baru, di pagi ini, kami datang menyatakan syukur lewat kebaktian bersama jemaat Hosana Batuplah di rumah-rumah tangga mereka masing-masing. Kami bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu, sehingga dalam menjalani kehidupan yang Kau masih anugerahkan di akhir zaman ini, kami tetap berjaga-jaga menata diri sebagai anak-anak yang telah menerima anugerah keselamatan dengan mewujudkannya dalam berbagi kasih, dalam hidup dengan setia kepada Tuhan, melakukan firman-Mu, bahkan melaksanakan tugas dan pekerjaan yang ada di atas pundak kami secara baik. Sehingga ketika Tuhan datang yang kedua kali, keselamatan itu tetap menjadi milik kami, dan kami memperoleh kekekalan hidup sampai selama-lamanya bersama Allah di surga. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah kami dimampukan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan ini. Saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan, membawa jemaat Hosana Batuplah yang sampai saat ini kami belum bersama-sama beribadah dalam rumah-Mu yang kudus. Kami masih beribadah di rumah tangga kami masing-masing. Biarlah Engkau memberkati jemaat-Mu, sehingga semangat untuk terus beribadah itu tetap ada dalam hati dan hidup mereka, dalam keadaan dan situasi apapun yang dihadapkan kepada mereka. Berkati tugas dan pekerjaan yang mereka tekuni untuk menjalani kehidupan. Beri kekuatan dan kesehatan. Berkati setiap jeri lelah, agar lewat pekerjaan dan jeri lelah mereka ada berkat-berkat yang Tuhan siapkan untuk mereka pakai menjalani kehidupan ini. Berkati jemaat-Mu di dalam meraih setiap cita-cita dan harapan mereka, agar mereka dapat memperolehnya karena penyertaan dan pertolongan-Mu. Berkati di dalam setiap pergumulan dan persoalan hidup, agar selalu ada kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi setiap persoalan dan pergumulan dengan terus memohon pertolongan Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk janda duda, anak yatim piatu, orang-orang yang berada dalam kekurangan dan kemiskinan. Mari Bapa datang memberkati
bersama pemerintah bangsa dan negara, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Secara khusus di tengah wabah COVID-19 yang meresahkan, yang mendatangkan duka cita, mampukan pemerintah kami mengambil setiap kebijakan dan keputusan yang mendatangkan kenyamanan, yang mendatangkan kesejahteraan bagi kami semua, sehingga wabah corona yang terus diperjuangkan dan memutuskan mata rantainya pada akhirnya dapat berhasil. Kami dapat menikmati situasi normal kembali untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja, gereja Masehi Injil di Timur, mulai dari lingkup sinode klasis sampai ke tiap-tiap jemaat. Tuhan memberkati kami juga, agar di tengah-tengah wabah corona ini, semangat pelayanan kami sebagai alat-alat-Mu untuk menyebarkan Injil Kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini tidak dilemahkan, tetapi kami terus membangun komitmen pelayanan dalam ketulusan, sehingga kami dapat melakukan tugas-tugas pelayanan walaupun terbatas bagi pertumbuhan iman jemaat dimanapun kami berada. Bapa, terima kasih. Kami mau berdoa juga untuk para dokter, perawat, medis yang terus berjuang dengan ketulusan hati, menangani, memberikan perawatan kepada manusia, kepada mereka yang terkena COVID-19. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kesabaran, karena kami percaya jerih lelah mereka tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan akan mengembalikan berkat yang berlipat kali ganda kepada para dokter dan perawat yang melakukan tugas kemanusiaan untuk menyelamatkan sesama. Terima kasih, ya Tuhan Allah Bapa di surga. Kami juga membawa syukur jemaat-Mu yang menemui hari ulang tahun kelahiran. Engkau memberkati mereka satu persatu dengan bertambahnya usia yang ada, sehingga sukacita menikmati hari yang baru, ulang tahun yang mereka temui, membuat mereka untuk terus berjalan dalam pengandalan dan pengharapan mereka kepada anak putri Giri, anak Charles Koana, saudari Alfiana Fal, saudari Alia Lucy, Ibu Sarota Abel Misi, Bapak Christian Dumbuin, Ibu Joyce Laura Damiani, Bapak Stefanus Sada, anak Rizka Kawana, Ibu Pince Mariana Taneo, saudari Andres Lau, Ibu Welmi Ramete, Bapak Lukas Nale, anak Adriani Bebu, anak Sonia Gino, dan jemaat-Mu yang menderita sakit. Mari Bapa memberkati mereka dalam masa-masa pemulihan. Ibu Marcelina Bonatiba, Ibu Yumima Nalebaru, Bapak Simon Teri, Bapak Henry K. yang sedang dirawat di rumah sakit Kira Sakti, anak-anak Lara, dan Ibu Yumima Risindo. Kami mempertaruhkan keberadaan jemaat kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati kami yang telah melaksanakan tugas pelayanan hari ini, baik majelis bertugas, prokantor, organis, bahkan teman-teman pemuda yang terus dalam kesetiaan menjalankan tugasnya dalam menyiarkan ibadah secara online ini. Berkati mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan, nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan menjalani kehidupan kami hari ini dan hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Kami mohon tuntunan dan pimpinan-Mu bagi kami, karena kami tak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan bersama.
beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, berdirilah sekarang. Dalam keyakinan iman dan keteguhan hati, mari kita terus berharap dan bersandar pada Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan dengan tetap berwaspada dan berjaga-jaga, bekerja dan menghasilkan buah. Hati-hati dan terus senantiasa menantikan kedatangan Tuhan dengan menjaga hati dan segala kewaspadaan. Dan penyertaan Roh Kudus menolong kita untuk selalu berjaga-jaga, membangun diri, serta menatap masa depan yang telah Tuhan janjikan bagi kita semua. Tuhan beserta kita, kini dan selama-lamanya.